Halo semuanya, jumpa lagi bersama Ujang TV Channel di sini. Dan di video gua kali ini, gua bakalan memberikan video tutorial, yaitu bagaimana caranya untuk menginstal user manager pada Mikrotik, dan juga bagaimana caranya untuk membuat voucher hotspot menggunakan user manager. Oke teman-teman, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita ke tutorialnya. Let's check this out. Oke teman-teman, yang pertama kalian harus download terlebih dahulu si user manajernya. Karena pada dasarnya Mikrotik ini tuh nggak ada user manajernya, jadi kalian harus install dulu. Dan juga ada beberapa Mikrotik yang nggak support user manager, jadi kalian pastiin dulu si Mikrotik kalian itu udah support user manager. Oke, langsung aja kita download. Kita pergi ke Mozilla ya, kemudian kalian cari aja, kalian download di mikrotik.com. Oke, kemudian kalian pergi ke software. Oke, nah kalian bisa download di sini ya, di extract package ini ya. Kemudian, oke. Dan kalian tunggu sampai proses download ini selesai. 2000 years later. Kemudian kalau misalkan kalian udah selesai download, kalian pergi ke folder di mana tempat kalian ngedownload file tersebut. Di sini ya, ini dia yang berhasil kita download tadi. Kemudian klik kanan, extract here. Oke teman-teman, ini udah terekstrak. Terus kalian cari yang namanya user manager. Ini dia ya, user manager 6465 MIP SBE ya. Setelah itu kalian ini bisa dikeluarkan aja. Setelah itu kalian buka Winbox kalian ya. Oke, setelah itu biasa connect ya, masuk ke Winbox. Kemudian kalian pergi ke file ya. Nah, kalian masukkan si file yang udah kalian download tadi. Bentar. Yang ini ya, yang user manager ini kalian pindahkan dan taruh di sini ya. Drop and drag aja. Klik, tahan, tarik ke sini dan lepaskan di sini. Gua nggak lepaskan ini di sini karena ya emang user manager gue itu udah ada di sini, jadi gua nggak perlu memasukkannya lagi, oke? Tapi kalau kalian harus memasukkan user manajernya ke sini, oke? Kalau udah, ini gua close dulu ya. Oke, kalau misalkan file manager kalian udah masuk ke sini, kalian ini bisa close dulu aja. Nah, sekarang kalian harus reboot Mikrotik kalian supaya proses instalasinya itu berjalan, oke? Ke sistem, kemudian kalian reboot. Tunggu beberapa saat sampai proses reboot ini selesai atau proses instalasi dari user manajernya ini selesai. Oke, kalau misalkan udah siap lagi si Mikrotik kalian udah selesai mereboot dan juga menginstal si user manajernya, kalian masuk lagi aja. Oke, kemudian kalian bisa cek apakah si user manager ini udah terpasang di Mikrotik kalian atau belum. Caranya pergi ke sistem, kemudian package. Nah, di sini bisa kalian lihat di sini ada user manager, berarti user manager udah berhasil diinstal di Mikrotik kalian. Setelah itu kita akan konfigurasiin atau kita akan sambungin ya dari Mikrotik ke user manager. Caranya kalian pergi ke browser. Nah, untuk masuk ke user manager, kalian bisa memasukkan IP address dari Mikrotik yang udah kalian bikin kemarin ya. Jadi yang ini ya. Nah, yang ini teman-teman ya, yang Ether 3 hotspot atau dengan IP address 192.168.20.0 ya. Kembali lagi ke sini, kalian ketik 192.168.20.1/userman. Kalau udah, enter. Oke, kalian bakalan ke sini. Nah, untuk loginnya ini, defaultnya adalah admin, dengan passwordnya itu dikosongin aja seperti ini. Kemudian login. Oke teman-teman, langsung aja kita konfigurasiin antara si Mikrotik ini ke userman ini ya, biar nantinya satu sama lainnya bisa terkoneksi ya. Pertama masuk ke routes di sini ya, kalian add aja, kemudian new. Oke, bisa kalian tulis nama dari Mikrotik kalian aja biar gak bingung ya. Di sini gua pakai RB750 R2. Oke, seperti itu aja. Kemudian untuk IP address-nya bisa kalian ikutin gua ya. 172.0.0.1. Kalau enggak bisa dibalik 127. Pokoknya terserah kalian ya. Setelah itu untuk share secret-nya bisa ditulis 164. Setelah itu kalian pilih time zone ya. Time zone-nya pilih yang +7 ya untuk area Jakarta. Kemudian
add aja. Nah, sampai di sini selesai dulu ya. Kemudian kalian pergi lagi ke Winbox. Kalian setting di radius ya. Kalian klik radius ini. Kemudian kalian tambahkan. Setelah itu pilih yang hotspot ini ya. Setelah itu di address ini kalian samakan dengan ini coy. Dengan IP yang ini ya. 127.0.0.1. Oke. 127.0.0.1. Kemudian untuk scriptnya lihat di sini juga 164. Masukkan di sini 164. Kalau udah apply, oke. Berikutnya kalian pergi ke incoming. Nah, untuk incoming ini, oke kalian pilih accept. Kemudian untuk 43799 ini kalian copy. Kemudian apply. Oke. Setelah itu kembali lagi ke user manager ya. Di sini kalian klik 2 kali. Setelah itu untuk di coa support ini ya, kalau misalkan ini nggak ada gini, kalian klik ini. Kemudian di coa support ini di checklist, kemudian coa portnya kalian tempel atau paste yang udah kalian tadi copy ya. Save. Oke, selanjutnya balik lagi ke Winbox ya. Kalian pergi ke IP, kemudian hotspot. Nah, dan di sini di server profile ini ya, kalian klik 2 kali. Kalau misalkan kalian di sini, kalian pergi dulu ke radius. Nah, di sini ada yang namanya use radius. Nah, kalian checklist ini ya. Checklist ini. Kalau udah apply, oke. Oke, setelah itu di sini kita udah berhasil mengkonfigurasikan antara MikroTik dan juga userman. Oke teman-teman, selanjutnya kita langsung aja membuat vouchernya ya. Jadi pertama kalian pergi ke profile ini, kemudian pergi ke limitation, dan di limitation kalian add. Limitation ini jadi kayak buat membuat paketan gitu ya. Terus new. Oke, misalkan kita bikin paket 1 jam atau paket 1 hari aja ya. Paket 1 hari. Kemudian untuk uptime-nya misalkan 24 jam. Nah, di sini ada download, upload dan transfer ya. Jadi di sini kayak kuota, guys. Jadi misalkan kalian pengen ngebatasin jadi yang user itu makanya cuma dikasih kuota 1 GB atau 2 GB gitu. Kalian isi aja di sini 2 GB gitu. Tapi gua nggak atur ini ya biar unlimited aja. Oke? Kemudian di rate limit di sini di bawah, di rate limit RX ini adalah kecepatan untuk upload. Nah, untuk uploadnya gua misalkan dikasih 512K ya. Untuk uploadnya dan untuk downloadnya misalkan 2 mega atau 2 MB ya. Kemudian sampai di sini udah ya add. Jadi kurang lebih ini paketnya, terus ini masa berlakunya ya, uptime-nya, kemudian ini limit dari kecepatannya atau bandwidth-nya ya. Kemudian add. Nah, kita udah punya paket 1 hari di sini. Kalau misalkan kalian pengen nambahkan misalkan paket 1 jam atau paket 2 hari terserah kalian itu mah. Misalkan gue tambahin lagi untuk paket 1 jam ya yang irit-iritan, misalkan sini paket 1 jam. Kemudian di uptime-nya misalkan 24 karena 1 jam jadi 1H atau 1 jam. Kemudian untuk rate limit ini untuk uploadnya misalkan kita samakan 512K dan untuk downloadnya 2 MB/r. Oke, kalau udah add. Nah, di sini kita udah punya 2 paket ya, paket 1 hari dan paket 1 jam. Oke, langsung aja ke profile. Di sini kita tambahkan, kemudian kita kasih nama misalkan paket 1 hari ya. Kemudian create. Nah, untuk name for usernya misalkan kita samakan aja ya, paket 1 hari. Kemudian untuk validity-nya berarti 24 jam. H-nya kecil. 24 jam. Kemudian price-nya kita masukkan misalkan Rp5.000, 5.000 aja. Kemudian untuk share usernya tambahkan terserah kalian pengen 1 apa 2. Kalau gua 1 aja. Kemudian save profile. Nah, setelah itu kalian add limitation dan pilih paket 1 hari. Add. Oke, berarti ya. Nah, selanjutnya kita bikin lagi untuk paket 1 jam. Di sini tanda plus, kemudian kasih nama. Misalkan paket 1 jam. Kemudian create. Setelah itu name for usernya samakan aja, misalkan paket 1 jam. Kemudian untuk validity-nya dia 1H. Harganya misalkan 1.000. 1.000 lagi. Dan untuk share usernya 1. Kalau udah save profile, setelah itu add new limitation dan pilih yang paket 1 jam. Add dan selesai.
Oke, di sini kita udah punya dua paket ya, paket 1 jam dan paket 1 hari. Nah, untuk membuat vouchernya, kalian pergi ke user, kemudian di sini ya di add, bisa tambahkan 1 voucher ataupun langsung banyak. Kita akan praktek untuk 1 dulu. Di sini misalkan gua kasih namanya Udin. Untuk 1 voucher ini ya kita bikin. Kemudian passwordnya 123. Nah, setelah itu kita pilih paketnya 1 jam apa 1 hari. Misalkan kita pilih yang 1 hari dah. Kalau enggak yang 1 jam aja. Ketik add. Nah, ini kita udah punya voucher ya. Namanya Udin dan passwordnya 123. Nah, berikutnya kita akan coba untuk membuatnya sekaligus banyak. Jadi ketik add, kemudian batch, kemudian kita pilih 10 voucher. Ini untuk username prefixnya nggak usah diisi. Nah, untuk username lainnya ini misalkan 3 aja, nggak usah banyak-banyak biar nggak ribet masukinnya. Setelah itu di sini kalian pilih misalkan mau pakai jam atau 1 hari. Misalkan tetap 1 hari ya. Ketik add. Oke. Setelah itu kita di sini bakalan muncul beberapa voucher. Nah, oke teman-teman, itu dia vouchernya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk membuatnya dia menjadi sebuah bentuk voucher gitu. Jadi kalian setelah kalian buat di sini, kalian pergi ke generate dan pilih voucher. Generate. Nah, kalau keluar seperti ini kalian klik aja. Dan ini dia vouchernya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya kurang bagus ya kalau seperti ini. Jadi kalau kalian pengen bagus, kalian bisa download template di Google, banyak ya template gratisan buat voucher user manager ini. Dan gue juga udah sempet bikin ya. Nih, jadi kalau misalkan ini contoh pakai voucher dengan templatenya download ya. Jadi generate. Di sini udah gue punya voucher namanya Ujang 1. Ini template yang udah gue download. Generate dan hasilnya seperti ini. Nah, itu dia. Cakep kan? Beda sama yang tadi. Oke teman-teman, selanjutnya kita ini udah berhasil ya membuat voucher dan juga mengkoneksikan antara Mikrotik dan juga Userman. Selanjutnya bakalan kita coba tes langsung ke handphone ya, apakah si voucher ini bisa ataupun enggak. Yuk langsung aja kita coba. Oke teman-teman, gue udah ada HP di sini dan gue bakalan coba untuk mengkoneksikan HP gue ke hotspot yang udah kita tadi bikin vouchernya ya. Oke sebentar, gue ambil perekam layar dulu. Oke teman-teman, pertama koneksiin si handphone kalian ke WiFi dari si Mikrotik kalian itu. Oke, di sini misalkan ke Ujang Net WiFi ID ini udah tersambung. Oke, di sini udah tersambung tapi gua bakalan disconnectin dulu ya. Oke, gua sambungin lagi. Biasanya dia otomatis kebuka sendiri jendela login ininya ya, itu seperti ini. Oke, tadi kan kita udah sempat bikin yang namanya Udin ya. Udin. Kemudian passwordnya 123. Kita coba login. Oke. Berhasil ya teman-teman. Dan kita coba untuk masuk YouTube. Oke, ini udah bisa ya. Oke teman-teman, itu dia video bagaimana caranya untuk memasukkan user manager ke Mikrotik dan juga membuat voucher hotspot menggunakan user manager. Oke teman-teman, terima kasih yang udah nonton video gua ya. Kalau misalkan ada kendala ataupun ada yang mau dipertanyakan, kalian bisa tulis aja komentar kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang udah mampir, terima kasih yang udah like, yang udah subscribe. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Gua Ik, Freedom in your hand. Bye-bye.